Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan Menlu Wang Yi ke beberapa negara ASEAN. Please go ahead, please. No problem. Kita baru saja menyelesaikan pertemuan baik dalam bentuk tete-a-tete maupun pertemuan pleno dan telah menyaksikan penandatanganan 2 dokumen kerjasama yaitu MOU peningkatan kegiatan bersama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RRT dan MOM Pre-Feasibility Study Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur. Pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka dan kita berdua menyadari bahwa tahun 2021 dunia masih dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Oleh karena itu, kerjasama kesehatan dan ekonomi menjadi topik utama pembicaraan kami berdua. Selain 2 isu itu, isu mengenai stabilitas dan keamanan kawasan juga kami bahas. Perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan pemulihan pasca pandemi. Beberapa hasil pertemuan yang dapat saya sampaikan. Pertama, kerjasama membangun ketahanan kesehatan. Rekan-rekan media tentunya ingat bahwa Menteri Luar Negeri ASEAN dan RRT telah melakukan pertemuan pertengahan Februari tahun lalu di Laos. Dan ini merupakan pertemuan pertama yang dilakukan Menlu ASEAN dalam merespons virus COVID-19. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, terdapat beberapa kemajuan kerjasama antara lain kontribusi RRT dalam mendukung inisiatif Public Health Cooperation Initiative, Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity, serta kontribusi RRT untuk ASEAN COVID-19 Response Funds. Dari sisi bilateral, sejak awal pandemi, kita telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara termasuk dengan RRT, baik di bidang penyediaan alat diagnostik, terapatik, dan vaksin. Kedepan saya menyampaikan kepada State Councilor Wang Yi rencana Indonesia untuk membangun ketahanan kesehatan nasional antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat dan alat kesehatan. Indonesia bermaksud menjalin kerjasama dengan RRT dan negara lain terkait rencana ini. Yang kedua yang kami bahas bersama adalah mengenai kerjasama ekonomi. Kunci dari kerjasama ekonomi adalah sinergi yang saling menguntungkan. Sekali lagi, sinergi yang saling menguntungkan. Sebelum bertemu dengan saya, State Councilor Wang Yi telah melakukan pertemuan dengan Menko Maritim Investasi dan di Toba yang utamanya membahas beberapa isu perdagangan dan investasi. Dalam pertemuan bilateral tadi, saya menekankan kembali beberapa hal terkait kerjasama ekonomi. Pertama, perlu terus diupayakan perdagangan yang meningkat dan lebih seimbang. Dalam kaitan ini, saya menyambut baik naiknya ekspor Indonesia ke Tiongkok pada tahun lalu sebesar lebih 10% di saat perekonomian global menghadapi guncangan yang berat akibat pandemi. Selain itu, saya juga menggarisbawahi pentingnya untuk mengatasi halangan dalam perdagangan. Terutama saya sebutkan akses pasar bagi ekspor unggulan Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.